Halo semuanya, perkenalkan namaku Denisa Putri Salsabila. Kalian bisa panggil aku Denisa. Di sini aku ingin menjelaskan dan membahas sedikit mengenai passionku di bidang make up dan fashion stylist. Jadi gimana sih make up dan fashion stylist ini? Aku kok bisa tahu gimana passionnya. Jadi awalnya tuh aku menyukai penampilan yang baik dan menarik. Dan menurutku juga dengan berpenampilan yang baik dan menarik ini dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk aku. Dan ketika kita bertemu dengan orang baru, biasanya yang dilihat itu dari penampilan fisik ya. Ketika kita memiliki penampilan fisik yang baik dan menarik, pasti orang tersebut juga menyangka atau memiliki persepsi yang baik kepada kita juga. Dan dari sini aku mulai mengetahui kalau diriku tuh menyukai make up dan fashion stylist. Aku mulai belajar bagaimana caranya bermake up, melakukan mix and match pakaian, dan bisa referensi utama dari belajar otodidak yang aku lakukan ini dari YouTube dan bertanya kepada orang-orang terdekatku. Untuk tahap awal melakukan make up juga kita harus memperhatikan skincare atau produk kecantikan yang kita gunakan. Tidak lupa juga kita harus menjaga makanan-makanan bergizi dan selalu minum air putih. Tidak lupa juga kita harus menjaga pola tidur kita yang kita lakukan selama 8 jam. Oke, untuk tahap pertama kita melakukan make up, kita harus melakukan pembersihan wajah pada muka kita agar kotoran-kotoran yang ada di wajah kita itu hilang dengan cara mencuci muka. Setelah mencuci muka, kita keringkan wajah kita menggunakan tisu atau handuk yang bersih. Di sini ada beberapa jenis produk sabun cuci muka yang memiliki pH seimbang. pH seimbang ini antara 4,5 sampai 6 dan yang paling tinggi ini 7. Gunanya itu untuk membunuh bakteri yang ada di wajah kita. Jadi wajah kita itu dibersihkan dengan sabun cuci muka yang memiliki pH seimbang. Selanjutnya itu ada toner. Toner yang kita gunakan di sini itu hydrating toner. Kegunaannya itu untuk melembabkan wajah kita dan menyiapkan kulit wajah kita untuk tahap selanjutnya. Yang ketiga ada serum. Serum di sini itu untuk menutrisi wajah kita agar terlihat kenyal, mulus, dan membuat wajah kita juga tampak lebih cerah biasanya. Yang keempat itu moisturizer. Moisturizer ini kegunaannya itu untuk melembabkan wajah kita agar lebih kenyal dan nanti saat kita di make up itu make upnya dapat menempel gitu. Kemudian sunscreen itu kegunaannya untuk menjaga kulit kita dari paparan sinar matahari. Dan ini merupakan tahap pertama kita untuk bermake up, yaitu menggunakan primer. Primer itu alas pertama untuk make up kita. Kemudian itu ada lip balm. Lip balm di sini itu untuk menjaga kelembapan bibir kita ketika kita menggunakan lipstick agar tidak kering dan pecah-pecah. Selanjutnya itu ada foundation. Foundation di sini itu kegunaannya untuk menutupi pori-pori wajah kita dan menyamaratakan warna di wajah kita. Kemudian dilanjut dengan penggunaan concealer. Biasanya concealer itu untuk menutupi bagian yang tidak tertutup oleh foundation. Contohnya itu ketika kita memiliki bekas jerawat, kita bisa menutupinya itu dengan concealer. Selanjutnya itu ada bedak. Bedak itu kegunaannya itu untuk mengunci dan mengontrol minyak di wajah kita. Dan kemudian ada pensil alis. Pensil alis itu untuk mengalis di bagian alis kita agar alis kita bagian atas atau bagian mata kita itu untuk mempertegas tatapan gitu. Selanjutnya itu ada bagian kelopak mata kita gunakan eyeshadow. Kegunaannya itu untuk mempercantik kelopak mata kita. Selanjutnya ada eyeliner. Eyeliner di sini itu kegunaannya untuk mempertajam bagian mata kita agar ketika kita melihat orang lain langsung tertarik dan terdistract ke bagian mata kita. Selanjutnya itu ada bagian bulu mata. Bulu mata itu kita biasanya menggunakan maskara untuk melentikan melentikan bulu mata kita, Selanjutnya itu ada shading. Shading sini itu digunakan untuk mempertegas bagian yang ada di wajah kita, seperti meng-highlight bagian pipi dan mengkontur bagian rahang. Kemudian itu yang terakhir menggunakan lipstick. Lipstick itu sesuai masing-masing suka warna apa. Dan sebenarnya ada yang opsional yaitu setting spray. Itu jadi menjaga agar make up kita itu tidak mudah luntur dan pecah atau cracky.
Di sini tuh ada produknya. Selanjutnya itu trend fashion. Jadi gimana sih cara kita untuk mengikuti trend fashion sekarang ini? Pertama itu kita kenali dulu gaya berpakaian kita tuh sukanya seperti apa. Yang kedua, mencari inspirasi. Sumber inspirasinya itu bisa dari internet atau dari manapun. Yang ketiga itu apakah kita memiliki basic fashion? Maksudnya itu ada gak barang-barang yang kita punya, Kak? Contohnya kayak t-shirt, blazer, jeans, dan sebagainya. Ini ada contoh jenis-jenis fashion. Yang pertama itu ada bohemian. Biasanya itu seperti penggunaan dress, sendal, atau biasanya itu sepatu boot, dan penggunaan flower crown. Kemudian ada sexy style. Sexy style ini penggunaan pakaian yang minim dan menggunakan warna yang netral biasanya. Kemudian ada vintage style. Vintage style ini biasanya pakaian zaman dahulu yang memiliki pernak-pernik mutiara dan biasanya menggunakan sarung tangan dan rambutnya itu biasanya khas. Kemudian ada artsy style. Artsy style ini kegunaan biasanya itu penggunaan pakaian yang tidak memperdulikan kesesuaian. Kemudian ada casual style. Casual style ini biasanya orang-orang lebih menyukainya karena nyaman dipakai. Kayak sepatu cats, jeans, blazer. Kemudian ada tomboy style. Tomboy style itu pakaian laki-laki yang bisa digunakan perempuan, seperti sweater oversize, t-shirt oversize gitu. Kemudian ada chic style. Chic style itu hampir sama sih sebenarnya kayak casual style, cuma beda itu chic style itu lebih bermain di warna yang terang. Kemudian ada preppy style. Preppy style itu pakaian mewah yang biasanya orang luar negeri gunakan. Contohnya kayak menggunakan blazer panjang, terus rok pendek, tasnya mahal biasanya. Dan sampai situ dulu penjelasan aku mengenai fashion dan makeup stylist. Bisa aku rangkum. Yang pertama itu kita harus mengaplikasikan skincare sebelum bermakeup. Yang kedua, fashion yang baik harus percaya diri. Yang ketiga, selalu mengeksplor untuk mengetahui perkembangan zaman sekarang antara makeup dan fashion stylist. Terima kasih.